Oke, ayo tobat. Sudah perlu tobat? Ya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qul sesuatu kita pungkasan. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun. Dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Video ini masih dalam misi Gus Nur Samsun untuk menghancurkan si petapa sakti Ki Upas Landak. Kali ini, Gus Nur Samsun dibantu oleh Eyang Batara Karang, sang orang sakti ilmu kejawen yang kemarin menolong Gus Nur Samsun. Lalu bagaimanakah duel yang terjadi antara orang-orang hebat yang berilmu tinggi itu? Dan mampukah kali ini Gus Nur Samsun mengalahkan Ki Upas Landak? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Di sini saya bersama Eyang Batara Karang. Dan di sini alhamdulillah ya sahabat-sahabat, kita bisa melihat lagi Eyang Batara Karang, dan alhamdulillah sekarang Eyang Batara Karang sudah bisa menemani saya untuk melawan atau menemui Ki Upas Landak di Gua Setan. Dan tentunya sebelum kita berangkat ke sana, saya mengajak kalian semua sholawat ya, terutama kita doa lihamsatun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihamsatun udfi biha haral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah. Lihamsatun udfi biha haral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah. Sahabat yang berbahagia, aksi ini adalah masih dalam misi Gus Nur Samsun untuk mengalahkan seorang petapa sakti Ki Upas Landak, yaitu seperti yang telah kita saksikan di beberapa video sebelumnya, bahwa Gus Nur Samsun berkali-kali datang ke gua dan berduel dengan sang petapa. Akan tetapi sampai saat ini, Gus Nur Samsun masih belum bisa untuk mengalahkannya. Entah ilmu apa yang dia miliki, ilmu Ki Upas Landak ini memang sangat luar biasa. Ilmu hikmah hebatnya yang biasa dia gunakan untuk menghancurkan para dukun, seperti tidak berdaya ketika berhadapan dengan sang petapa. Ilmu panglimunan, ilmu ayat kursi, bahkan ilmu pamungkas yang biasa Gus Nur Samsun gunakan untuk menghancurkan para dukun, masih sangat mudah untuk dipatahkannya. Bahkan Gus Nur Samsun juga sudah menyusun strategi. Gus Nur Samsun memancing Ki Upas dengan membakar gua tempatnya bertapa, dengan tujuan agar Ki Upas Landak keluar dan Gus Nur Samsun ingin mencoba berduel melawannya di luar gua. Namun ternyata semuanya sama saja. Ki Upas Landak masih saja tetap kuat, dan Gus Nur Samsun masih belum bisa untuk mengalahkannya. Dan dari beberapa kali kala itu, Gus Nur Samsun juga harus menerima luka dalam akibat serangan hebat Ki Upas Landak. Namun Gus Nur Samsun tidak ingin menyerah begitu saja. Gus Nur Samsun sangat yakin bahwa setiap ilmu hitam pasti ada kelemahannya, dan setiap ilmu dari Tuhan pasti akan mendapatkan kemenangan. Tapi memang, Gus Nur Samsun harus berjuang ekstra keras untuk bisa mengalahkan Ki Upas Landak itu. Seperti halnya yang dilakukannya waktu itu,
Ketika tubuhnya kembali merasa kuat, Gus Nur Samsun kembali mendatangi gua untuk kembali berduel. Gus Nur Samsun merasa, hari baik dari hitungan orang kejawen menjadikan kelemahan dari ilmunya. Namun ternyata, sedikitpun hal tersebut tidak berpengaruh apa-apa. Ki Upas Landak masih saja tetap perkasa. Bahkan di hari itu, Gus Nur Samsunlah yang hampir saja menjemput takdirnya. Ketika Gus Nur Samsun sudah tak berdaya mendapat serangan hebat Ki Upas Landak, sang petapa itu kemudian mencekiknya untuk membunuhnya. Namun beruntung Tuhan masih memberikannya perlindungan. Tiba-tiba muncul seorang pria berpakaian kejawen yang langsung menolongnya. Orang tersebut segera membawa Gus Nur Samsun pergi, sehingga nyawa Gus Nur Samsun masih bisa diselamatkan. Gus Nur Samsun pun sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pria misterius yang telah menyelamatkan nyawanya itu. Dan ternyata, orang tersebut adalah Eyang Batara Karang, mantan dukun sakti yang pernah dikalahkan dan ditobatkan oleh Gus Nur Samsun. Setelah itulah Gus Nur Samsun kemudian merasa memiliki sebuah harapan. Bisa jadi, Eyang Batara Karang itulah yang dikirim Tuhan untuknya, agar bisa mengalahkan sang petapa sakti Ki Upas Landak. Maka setelah tubuhnya kembali pulih, Gus Nur Samsun kemudian mengajak Eyang Batara Karang untuk membantu misinya, yaitu untuk berduel melawan Ki Upas Landak, dan berharap bisa mengalahkannya. Lalu mampukah kali ini Gus Nur Samsun mengalahkan sang petapa sakti itu? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Yang Batara Karang siap untuk meluncur ke sana? Siap, Gus. Mau jalan kaki atau mau melalui gaib? Gaib lah, sakti kan? Oh, sakti. Masih sakti, Gus. Sombong. Sombongnya dikurangin. Iya, Gus. Biar saya Maaf. saja yang sombong. Maaf, Gus. Biar saya saja yang sombong, nggak boleh. Iya, Gus. Kalau saya sombong itu biasanya saya sombong untuk orang-orang sombong. Jeh, Gus, Ya. jeh. Kalau seperti ini nggak Leres. boleh sombong, nggak Leres, boleh. Gus. Kalau saya wali YouTube. Sifat sih, Gus. Oh, sifat. Sifat kemarin, Ya. Gus, masih terbawa-bawa dikit lah. Oh, sifat kemarin masih terbawa dikit. Iya, Gus. Dikurangi ya. Iya, Gus. Dikurangi ataupun dihilangin, disembuhkan Iya, Gus. sifat itu. Kan sudah- Perlu bimbingannya Gus terus ini. Nah, siap. Nanti ditulis matematika 1 Siap. tambah 1 sama dengan 11. Itu. Kita lewat gaib, karena kalau lewat pakai jalan kaki menempuh kurang lebih 40 menit. Siap. Jalan kaki, rasakan aja naik 40 menit. Gitu. Nah, Kayak pajak, Faris Gus. siap ya? Ya sudah. Yaudah. Kalau begitu, pegangan ya. Pegangan. Kamu pegangan yang Batara Karang ya, siap ya? Siap. Kita mengiyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Gus, Iya. aku pengen nyadarno kanca-kancaku Gus kabeh sak sadarno. Ya. Melok bimbingane panjenengan, Gus. Enggak, yang saya herankan itu saya masih bertanya-tanya walaupun memang saya sudah bertanya kemarin. Iya, Gus. Kok sampai itu masih hidup lagi gitu loh yang saya bertanya-tanya itu. Itu ceritanya panjang, Gus. Ya sudah, nggak usah diceritakan lah Ceritanya panjang. karena sudah diceritain. Iya. Sudah. Udah aku ceritain. Ger. Ini, Ger. Ganjar. Ayo padha tobat, Ger. Orang sakti ketemu orang sakti. Kalau pitulungane Gus, tuntunane Gus menuju marang Gusti Kang Maha Suci, Ger. Ayo, Nah, tuh ceramahan tuh yang. Ora usah kakek. penak uripmu bakal besok, Ger. Ora usah kakek ngomong. Aku mbiyane ya kaya awakmu, Ger. Musuh Yunan. Bahkan aku Aku disekap. musuh Gus yo, Ger. Tak sekap patah-patah ini Gus sing biyen, Ger. Tapi aku saiki wis sadar. Nalika semono kaya ngono, nalika sakmene ya ngene. Ora usah kakek ngomong. Apa kuwi nalika Aku pengen nyadarno awakmu, Ger. Awak masa Ger. Rasa mental, Ger. Usah garger. Sampean itu bisa dikasih omongan baik-baik nggak? Ora iso. Ya, kasih omongan baik-baik. Ora. Santai, nggak usah gini-gini. Seperti apa? Nggak jelas. Besok, Ger. Manut to Gus sing, Ger. Bakal uripmu besok kepenak, Ger. Dia itu penasaran sama ilmu yang saya sembunyikan. Ngoten to, Gus. Iya. Jangan keluarin dulu, Gus. Ayo tokno gak masalah. Sepiro ilmu kabeh. Saya itu akan bermain-main karena lumayan konten ya, Eris. Iya, Gus. Nah, kalau langsung saya keluarkan, wah bahaya. Tujuan saya untuk menobatkan sampean biar sadar. Kalau saya keluarkan sampean mati. Belum karo. Kok belum karuan gimana sih? Awakmu berusaha ngalahne aku kok ngomong mati. Ya karena aku nggak mau mengeluarkan itu. Kecuali kalau sudah aku keluarkan. Apa mungkin ini tugas guru ya?
Tunggal guru sama Itu kan punya sama aku itu. Sabuknya itu. sabuk ikat pinggang. Iya, ikat pinggang itu. Mbak, Nah, nih. kamu masih satu perguruan ya? Ora aneh beritane. Aku ora duwe kanca sapa-sapa, ora duwe guru sapa-sapa. Iya, ikat pinggangnya sama ya. Iya. Ger, awakmu Sama-sama satu macam. perguruan karo yang Ger. Ayo padha tobaté Ger. Ora perlu. Saiki tunggal guru aja ganggu kae lho Ger. Jangan-jangan ini murid-muridmu yang? Iso uga Gus. Iso uga yang ngono Gus, iki muridku Gus. Amarga padha duwene sabuke kuwi Gus. Apa sing duwe ngene iki kowe dhewe tok? Iya, iku among leluhurku tok sing duwe ngono kuwi. Ora ono. Iki ra oleh anggonku topo ning kene 12 tahun. Iso-iso ilmu padha aku Ger. Tapi awakmu sak Ger. Santai, slow. Kok Ger, ayo tobat. Ora perlu tobat. Biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kunca sifatin kita pungkasan. Allahumma kunca sifatin cahaya kunca mulia sifatin. Jangan sila saya dengan kerja. Saya dengan sabda tidak kerjaan Allah berkakal la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Tobat tong Ger. Betul apa Gus? Enggak apa-apa. Biasa aja Gus. Saya sudah biasa, saya kalah itu sudah biasa saya. Udah. Awas hati-hati yang. Bangun. Ilmunya ampuh ini. Iya, dia luar biasa dia. Coba kita barengkan kekuatan kita. Monggo Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kunca sifatin cahaya akung cahaya mulia sifatin Allah nur kuyana Muhammad mutaka mati jagat kini jagat jelas saya kursus saya sifatin saya kursus Allah berkakal kun fayakun Adikku gelap ampar. Allahu Akbar. Kaya ngerti aku kuwi ilmune kaya apa. Wah, iki tunggal guru iki ketok. Kamu tahu yang ini gerakan ilmu apa ini? Tahu Gus. Awas hati-hati ya. Udah. Kita lawan Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarkan Allah gelap ampar. sifatin cahaya akung cahaya mulia sifatin Allah nur kuyana Muhammad mutaka mati jagat kini jagat jelas saya kursus Sun adikku gelap ampar. Allah 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 La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allahu Akbar. Awas hati-hati ya. Allah 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 Allahu Akbar. Apa sih? Bangun. Ayo kita satukan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kunca sifatin cahaya kunca mulia sifatin Allah nur kuyana Muhammad merubah kamar yang jagat jagat saya dengan kerja saya dengan sabda tidak saya kerja Allah berkakal la haula wala quwwata illa billah. Kun fayakun kun fayakun kun fayakun. Allah 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 Akbar. Awas hati-hati ya. Ayo kita ngilang. Yang Bos sama Yangnya Pas. yang saya ditinggal Bos lah ampun Bah Faris, kamu Faris. Astagfirullah. Alhamdulillah ya Allah. Kita sudah sampai. Itu yangnya itu. Iya, kasihan. Kamu jangan banyak ngomong, Riz. Saya mau obatin yangnya dulu, kasihan. Yang duduk. Pelan-pelan, Sila yang benar. Saya bantu obatin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi-lagi,
Sang petapa Ki Upas Landak benar-benar sangat perkasa. Walaupun Gusnur Samsun dan Eyang Batara Karang menggabungkan kekuatan untuk menghadapinya, sang petapa masih belum bisa dihancurkan. Bahkan yang terjadi, Eyang Batara Karang mengalami luka dalam yang sangat parah. Mengetahui Eyang Batara Karang yang terluka, Gusnur Samsun pun langsung membawanya pergi dengan ilmu menghilangnya. Akan tetapi, ketika Gusnur Samsun berusaha mengobati sang Eyang, tiba-tiba Ki Upas Landak muncul dan langsung menyerang mereka. Tidak hanya itu saja, Ki Upas Landak juga membawa tubuh Gusnur Samsun dengan ilmu menghilangnya. Dan tentu kita berharap, hilangnya Gusnur Samsun yang dibawa Ki Upas Landak masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan kemuliaan ini. Ambil sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.